Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiganya baik-baik ya. Di sini ada sebuah segitiga ABC yang mempunyai titik siku-siku atau mempunyai siku-siku di C. Di sini ada juga sebuah sudut alfanya ya. Nanti kita diminta untuk menentukan nilai dari sinus, kosinus, tangen, kemudian ada kosekan, sekan, dan juga kotangen. Nah, untuk mengerjakan semua soal ini, kita fokus dulu ke yang 3 dasarnya nih. Sin, kos, tan ya. Sinus, kosinus, tangen. Oke, sama-sama kita baca mantranya terlebih dahulu. Sindemi, kosami, tandesa. Sekali lagi, sindemi, kosami, tandesa. Oke, langsung kita tulis dulu ya mantranya. Nah, nanti kita tulis dulu mantra-mantranya biar gampang. Sindemi artinya sisi depan dibagi sisi miring. Kosami artinya sisi samping dibagi sisi miring. Tandesa sisi depan dibagi sisi sampingnya. Nah, apa yang dimaksud dengan depan miring sampingnya ini? Nah, kita perhatikan baik-baik di sini segitiganya. Kita misalkan di sini ada dari garis A ke B, ini kan dinamakan sisi miringnya ya. Sisi miring sebuah segitiga. Kita bisa kasih notasi yaitu dengan huruf R ya. Nah, sisi miringnya kita kasih huruf R. Garis A ke C, kita kasih notasi atau huruf X. Dan dari B ke C, kita kasih notasi yaitu huruf Y. Nah, misalnya kalian mau memberi notasi yang lain, misalnya huruf A, B, C, atau yang P, Q, R juga boleh, terserah. Langsung saja kita masukkan nilai dari sinus, kosinus, dan tangannya. Di sini ada yang pertama sinus, yaitu demi, depan per miring. Kalau yang R ini kan sudah pasti namanya sisi miringnya ya. Sisi miring disebut juga dengan apa? Hipotenusa. Nah, untuk yang depan sama sampingnya itu mana? Kadang-kadang itu bingung menentukan sisi depan dan sisi sampingnya. Untuk menentukan sisi depan, maka dari sudut ini kita tarik garis lurus. Nah, garis yang di depan sudut namanya adalah sisi depannya. Oke, garis yang di depan sudut namanya sisi depannya. Berarti depannya ini apa? Depannya itu ya Y. Berarti Y per miring. Miringnya kan sudah sama-sama tuh tadi ya. Miringnya itu apa? Yaitu R. Berarti Y per R. Dan untuk yang kosinusnya yaitu sami, samping per miring. Kan kalau di sini sama dengan apa tadi? Kan sisi depannya ya. Nah, otomatis yang sini, yang di sampingnya atau di garis X ini, bisa kita namakan dengan sisi sampingnya. Nah, gini. Oke, jadi cos sami. Sampingnya apa ini? Samping dari sudut alfa ini. Kan si X ya. Berarti ini ada X per sami. Miringnya tadi apa? R. Ya udah, berarti X per R. Dan yang tangannya desa, depan per samping. Desa, depan per samping. Depannya apa tadi? Depannya kan Y. Sampingnya tadi apa? Sampingnya si X. Jadinya Y per X. Oke, tapi misalnya nanti sudutnya di sini, misalnya kita punya sebuah segitiga lagi, buat contohnya. Nah, yang ditanyakan adalah di sini sudutnya.
sudut tetanya di sini. Nah, ini misalnya ada sebuah X, Y, dan R. Sisi depan yang mana depannya? Depannya apakah yang di sini juga? Bukan ya, depannya adalah yang di sebelah X, yang di X-nya. Dari sudut, kita tarik garis lurus, dinamakan sisi depannya. Kalau miringnya udah pasti miring ya, ketahuan. Selain depan sama miring, berarti sini adalah sisi sampingnya. Oke, jadi kuncinya tinggal dari sudut ditarik garis lurus. Yang di depan sudut namanya sisi depan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk mengisi kosekan, sekan dan kotangan, kalian harus menghafalkannya ya. Kalau sini tuh lawannya adalah kosekan, kos lawannya sekan, dan tan lawannya adalah kotangan. Untuk lawannya itu sebenarnya tinggal kita membalik. Nilai dari kosekan ini kebalikannya dari sin. Kalau di sini y per r, berarti nilai kebalikannya berapa? Berarti kan r per y. Oke, atau nilai kosekan ini sebenarnya dari 1 per sin. Sepersin kan lawannya. Kalau yang sekan ini lawannya cos, berarti 1 per cos. Yang kotangan lawannya si tangan, jadi 1 per kot. Kalau sudah lawannya seperti ini, kan artinya apa? 1 per sin. Berarti kan artinya apa? 1 per itu artinya sama dengan bagi ya. 1 dibagi apa? Dibagi dengan sin. Sin nilainya apa? Y per R. Y per R. Kalau pembagian kita ubah jadi perkalian, caranya gimana? Dibalik dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ya udah, kita ubah jadi perkalian dan kita tukar nilainya. Jadi artinya 1 dikali R per Y. 1 kali R kan tetap R ya, bawahnya tetap Y. Jadinya R per Y. Oke, jadi yang nilai kosekan ini sebenarnya lawannya dari si sin. Kalau sinnya Y per R, berarti nilai kosekannya itu R per Y. Jadi yang sekan ini kan lawannya cos. Cosnya kan X per R. Jadi lawannya apa? Kita tukar saja. Jadinya R per X. Yang kotangan juga sama. Tannya kan Y per X. Berarti yang kotangannya kita tukar saja. Jadinya X per Y. Gitu. Gampang ya? Oke, pahami baik-baik ya. Jadi yang penting itu adalah yang 3 utama ini, sin, cos, tan. Ingat mantranya, sin demi, kosami, tan desa. Sin demi, kosami, dan tan desa. Setiap disuruh maju, ku selalu benar dan ku yakin. Oke. Kalau sudah bisa sin, cos, dan tan ya, kalian tinggal dibalik saja. Sin lawannya kosekan. Kosekan lawannya sin, ya udah ditukar posisi saja. Y per R jadinya R per Y. Sekan lawannya cos. X per R jadinya apa? R per X. Kotangan lawannya tangan. Kalau tangannya Y per X berarti lawannya apa? X per Y. Gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh angka ya, biar langsung paham. Nah, misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku ya. Di sini ada sisi miringnya atau hipotenusnya adalah 5 dan sisi yang lainnya adalah 4. Dan sisi yang di sebelahnya kita belum tahu berapa. Tentukanlah nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan juga kotangannya. Oke. Mencari nilai sin tadi apa? Sin itu demi. Depan per miring. Oh iya, sudutnya mana belum kita ketahui. Misalnya sudutnya di sini ya. Nah, nilai sudut alfanya sin demi. Depannya mana? Ya kita tarik garis. Nah, berarti ini adalah sisi depannya, garis BC-nya ini. Nilainya berapa? Kan belum tahu ya. Kalau segitiga siku-siku, di sini ada 5, ada 4, otomatis ini berapa? Udah pasti nilai 3 ya. Ini adalah nilai-nilai dari segitiga siku-siku. Atau misalnya kita belum tahu berapa,
Kita cari saja. Garis BC ini pakai Pitagoras ya. Berarti kan sisi miring kuadrat yaitu 5 kuadrat ya. Dikurangi dengan sisi yang lebih pendek yaitu 4. 4-nya kita kuadratkan juga. Jadinya akar 5 kuadrat itu 25 dikurangi 4 kuadrat itu 16. Jadinya akar 9. Akar 9 berapa? Yaitu 3. Gitu ya. Nah, nilai sin. Sin alfanya berapa? Sin yaitu apa tadi? Demi. Depan per miring. Depannya kan 3, miringnya 5. Jadinya berapa? 3 per 5. 3 per 5. Bisa ya? Untuk yang kosnya. Kos apa tadi? Kos sami. Samping per miring. Ingat ya, di sini kan udah tarik garis lurus, berarti sini sisi depan, otomatis yang sini adalah sisi sampingnya. Kos sami, sanya berapa? Sanya kan 4. Mi-nya berapa? Mi-nya 5 ya, ini garis miring. Jadi 4 per 5. Dan tannya. Tan itu tadi apa? Tan desa. Depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4. Jadi 3 per 4. Gampang ya? Dan untuk kosekannya gimana? Ya kita balik aja dari nilai sinnya. Sinnya berapa? 3 per 5. Jadinya 5 per 3. Sekannya berapa? Kosnya kan 4 per 5. Sekannya berarti kita balik. Jadi 5 per 4. Dan untuk kotangannya berapa? Tannya kan 3 per 4. Kotangannya berarti 4 per 3. Gitu. Gampang kan? Gampang. Yang penting tadi, ingat-ingat, sin demi, kosami, dan tan desa. Sekarang kalau saya ubah sudutnya, yang kita cari adalah sudut yang betanya. Nah, sin dari betanya ini. Sin itu apa? Sin demi. Depannya itu mana? Ya dari sudutnya kita tarik garis lurus. Di depan sudut, yaitu namanya sisi depan. Berarti 4 ini menjadi sisi depannya si beta ini. Miringnya tetap miring, otomatis yang sebelahnya adalah sisi sampingnya. Langsung kita masukkan. Sin beta, sin demi, depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Jadi 4 per 5. Kos sami. Sanya mana? Sanya 3, mi-nya 5. Jadi 3 per 5. Tan desa. Depan per samping. Jadi 4 per 3. Kosekan. Lawannya sin. Yaitu 4 per 5. Jadi 5 per 4. Sekannya. Sekannya lawannya kos. Kosnya kan 3 per 5. Jadinya 5 per 3. Dan kotangannya 4 per 3. Kan tannya ini 4 per 3. Kalau kotangan berarti lawannya. Jadinya 3 per 4. Gitu. Yang penting jangan salah ya, menentukan sisi depan dan juga sisi sampingnya. Oke, kita lanjut.